yang tampan. Lanjut lagi, jangan lupa like, komen dan share cerita ini ke media sosial yang sahabat punya. Terima kasih. 2679-2681 Bab 2679, The War Begins. Apa? Dalam deru yang sangat menyakitkan, 5 nyala api di Juyan Cauldron berangsur-angsur mengalir ke lingkaran perak bintang berujung 9 di belakang Landen Sen. Rasa sakit yang harus dipikul oleh tubuh 5 api bukanlah 1 atau setengah bintang. Landen Sen dapat dianggap sebagai seseorang dengan ketekunan yang hebat, tetapi dia masih merasa itu sangat tak tertahankan. Dia merasa bahwa 5 jenis api yang mengalir ke dalam segel 9 belok akan merobek tubuhnya menjadi berkeping-keping. Sama. Latihan 5 api tidak hanya untuk melatih tubuh fisik, tetapi juga untuk melatih tekad para beku. Mulut, hidung, dan telinga Landen Sen penuh api, berjuang untuk bertahan. Pada saat ini, perbatasan barat suku kera besar berada ribuan mil jauhnya. Sebuah perahu roh emas besar terbang keluar dari celah di ruang yang terbelah di suatu tempat. Rah perahu itu berbentuk seperti elang raksasa yang menjulang. Pada bagian atas kapal dimasukkan sebuah bendera yang dicat dengan pola peng besar. Cahaya emas bersinar dan momentumnya luar biasa. Ini adalah Tianling Bao, elang langit Senzu, dari suku Dapeng. Harta ini berada di peringkat 81 di antara Tianling Bao. Ini adalah senjata sihir terbang yang sangat langka di antara Tianling Bao dan memiliki kemampuan untuk melakukan perjalanan melalui ruang angkasa. Berdiri di geladak adalah pasukan padat dari reparasi Rakasa klan Dapeng. Feng Seng, mengenakan baju besi emas, berdiri di geladak terdepan. Di belakangnya berdiri 130 biksu Mahayana dari suku Dapeng dan lebih dari 3.000 biksu dari suku Dapeng dalam periode yang pas. Mereka terkejut. Tiang. Pada saat yang sama, lebih dari 10.000 kapal perang Lingsu dari suku Dapeng dengan cepat berlayar menuju perbatasan barat suku kera besar. Klan Dapeng menyerang kera-kera besar, dan jumlah tukang sihir setinggi puluhan juta. Udara membunuh dari tekanan tentara, dan tekanan spiritual mencekik langit, orang tidak bisa bernapas. Dentang. 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 Biksu yang berpatroli di perbatasan Great Ape Clan sudah membunyikan bel alarm, dan bel yang berat dan renyah datang, suaranya keras, bergema di langit. Dah. Klan Dapeng ada di sini untuk membunuh. Beberapa mata-mata patroli terbang ke kamp perbatasan, berseru dengan panik. Dalam sekejap, suku kera besar yang menjaga perbatasan keluar dan berkumpul dengan kecepatan tercepat. Jangan main-main, mulailah formasi pertahanan dengan cepat, dan tahan untukku. Pemimpin perbatasan mengeluarkan raungan yang memekakkan telinga. Bang bang bang. Area puluhan ribu mil di perbatasan klan kera besar diterangi dengan serangkaian formasi pertahanan. Dalam waktu kurang dari 10 napas, puluhan formasi pertahanan di perbatasan semuanya diaktifkan. Tentara perbatasan klan kera besar merespons dengan sangat cepat musuh, tetapi sayangnya kali ini klan Dapeng tidak sesederhana membuat pertarungan kecil. Tianjing Senzu memimpin lebih dari 10.000 kapal perang Lingsu dari klan Dapeng menuju perbatasan klan kera besar, dengan momentum besar. Melihat kapal-kapal roh yang padat dari klan Dapeng mendekat, biarawan dengan tingkat budidaya yang lebih rendah di perbatasan klan kera besar membuat kulit kepalanya mati rasa. Tentara perbaikan klan Dapeng klan mematuhi perintah, bunuh aku. Feng Sheng memberi perintah. Semua biksu di lebih dari 10.000 kapal perang Lingsu melepaskan kekuatan magis mereka dan menyerang pada saat yang sama. Bum bum bum. Badai nyala api berwarna-warni dan kilat menyerbu keluar seperti ombak besar, menyebar terus-menerus, menutupi seluruh langit. Dalam sekejap mata, langit yang semula cerah dan cerah berubah menjadi berwarna-warni, ribuan serangan menghancurkan tanah dengan kekuatan tsunami dan tanah longsor menghantam perbatasan kera besar. Tidak. Melihat pemandangan apokaliptik ini, pemimpin perbatasan suku kera besar sangat ketakutan, dan keputusasaan muncul di matanya, dan mulutnya mengucapkan raungan histeris, suku Dapeng menyerang, dan semua mata-mata dengan cepat mengirimkan jimat untuk memberitahu para leluhur. Saat berikutnya, serangan besar jatuh. Bum bum. Lebih dari 20 formasi pertahanan besar di perbatasan klan kera besar runtuh dalam sekejap, dan para beku yang tak terhitung jumlahnya menjadi abu dalam ledakan tersebut. Serangan langit mencurahkan seperti ombak yang mengamuk, dan semua bangunan dan bahkan tanah langsung dihancurkan dan berubah menjadi tandus dimanapun mereka lewat, seperti membakar gunung dan lautan yang mendidih. Dalam waktu kurang dari setengah menit, perbatasan kera-kera besar benar-benar hilang, kecuali untuk 2 pemimpin Mahayana yang lolos, pasukan perbatasan hampir hancur. Ratusan ribu mil di sekitar perbatasan hancur. Gunung-gunung runtuh, bumi runtuh, seolah kiamat akan datang. Kesenjangan antara kedua belah pihak terlalu besar, dan klan kera besar tidak cukup bagi pasukan perbatasan untuk saling mengisi gigi satu sama lain. Dalam keadaan normal, gesekan perbatasan antara suku kera besar dan suku Dapeng hanyalah perkelahian kecil. Kali ini suku Dapeng menggunakan kekuatan seluruh klan untuk menyerang suku kera besar, dan ancamannya bisa dibayangkan. Tianjing Senzu memimpin di seberang suku kera besar dan menuju ke tanah suku kera besar.
Dimanapun berlalu, tidak ada yang tersisa, semuanya dihancurkan, dan tak terhitung biksu kera besar terbunuh. Perbatasan sedang terburu-buru. Di Istana Kera Besar, leluhur Qingtian menerima laporan darurat dan mengetahui bahwa klan Dapeng telah menginvasi klan kera besar. Dia segera marah dan segera memanggil semua tetua klan untuk mengumpulkan tentara kera-kera besar secepat mungkin. Dengan kekuatan seluruh klan yang menjaga bagian barat klan kera besar. Dalam setengah jam, pasukan perbaikan setan klan kera besar juga telah berkumpul, dan semua penjaga gunung di klan dibuka. Lebih dari 8.000 kapal perang Lingsu dari klan kera besar berlayar ke arah barat klan kera besar, bersiap untuk mencegah klan Dapeng dari menyerang dan membunuh lebih lanjut. Kapal roh emas terkemuka berdiri di langit seperti gunung raksasa, panjang puluhan ribu meter, melepaskan cahaya keemasan cemerlang. Sebuah bendera besar didirikan di haluan kapal, dan permukaan bendera itu diukir dengan pola kera emas. Nenek moyang Qingtian berdiri di kepala perahu dengan tongkat di kepala naga, dan meneriaki lebih dari 8.000 perahu roh di belakang. Pertempuran ini adalah tentang kehidupan dan kematian klan kera besar saya. Kami tidak memiliki jalan keluar. Semua orang, orang tua. Nenek moyang akan melindungi Anda hari ini dan melindungi suku kera besar kami. Tolong lakukan yang terbaik untuk membunuh semua binatang yang diserang oleh suku Dapeng. Bunuh semua binatang dari klan Dapeng. Bunuh suara klan Dapeng. Kata-kata Qingtian membuat pembudidaya suku kera besar sangat marah, dan raungan mereka meraung seperti guntur dan berlanjut untuk waktu yang lama. Tetua besar kera Kuang melangkah maju dan berkata, nenek moyang saya, tidak semua biksu Mahayana dari suku kera besar telah tiba. Ada 5 almarhum Mahayana yang masih menjaga puncak Sixia untuk melindungi Landen Sen. Sekarang kita hidup dan mati, tolong para leluhur memindahkan 5 almarhum Mahayana ke garis depan untuk mendapatkan dukungan. Qingtian melambaikan tangannya yang besar, tidak. Bocah Landen Sen sudah menyerang Mahayana. Bahkan jika klan saya mencoba yang terbaik, kita harus memastikan bahwa dia berhasil menembus Mahayana, dan kita tidak boleh menempatkan dia dalam bahaya. Ini baik. Kera menggertakkan giginya dengan marah, dan karena Qingtian tidak terjangkau, dia harus menunggu perang sebelum mengambil keuntungan dari kekacauan. Qingtian penuh penyesalan. Dia sudah tahu sejak lama, dan dia seharusnya tidak membuat berita tentang Landen Sen di depan umum. Sebagian besar orang dalam suku kera besar membocorkan berita spesifik Landen Sen, dan membuat suku Dapeng merasakan krisis. Jika tidak, suku Dapeng tidak akan cukup gila untuk menyerang suku kera besar. Landen Sen bisa jadi pelebarnya. Terlepas dari itu, Qingtian juga ingin menjaga Landen Sen. Dia sudah mengirim penatua untuk melakukan teknik rahasia, menyegel ruang jutaan mil di sekitar puncak Zixia. Selain itu, sebagian besar ruang klan kera besar juga diblokir. Kecuali head-to-head, akan sulit bagi para biksu dari suku Dapeng untuk terbang. Bab 2680, Gibbon Monkey vs Six Winged Fortune Wing. 2 hari kemudian, pasukan suku kera besar telah berperang jangka pendek dengan tentara suku Dapeng. Suku kera besar sangat luas, dan bahkan jika kapal perang Lingsu berada di jalurnya dengan kecepatan tercepat, sulit untuk melewati seluruh suku dalam waktu 5 hari. Kehancuran dan pertempuran suku Dapeng selama 2 hari berturut-turut menyebabkan kerugian besar bagi suku kera besar, tetapi untungnya itu tidak membahayakan kelangsungan hidup suku tersebut. Pada saat ini, kapal-kapal roh kapal perang suku kera besar dan Dapeng telah berkumpul di bagian barat suku kera besar. Hampir 20 juta pasukan perbaikan monster berhadapan satu sama lain, dan udara tampak membeku, dan suasananya sangat khusyuk. Formasi yang mengerikan seperti itu sudah menjadi kekuatan seluruh klan kera besar dan klan Dapeng. Di kapal perang roh yang dipimpin oleh suku kera besar, leluhur Qingtian bersandar pada kepala naga dan kruk, memelototi angin yang naik di kutukan elang langit yang berlawanan, dan berkata dengan wajah tegas, Feng Sheng, Anda dengan terang-terangan menyerang suku kera besar saya. Untuk membantai biksu yang tak terhitung jumlahnya dari klan kera besar, kebencian ini tidak dibagi. Jika Anda klan Dapeng berani membunuh, klan kera besar kami berani membiarkan Anda bolak-balik. Feng Sheng tertawa garang, hahaha, Qingtian, kamu orang tua berani menjadi sombong dengan saya. Pasukan perbaikan klan monster Dapeng saya akan dapat mengalahkan seluruh klan Anda dalam sehari. Jika Anda mengenal satu sama lain, ambil Landen Sen ketika bajingan itu diserahkan, klan Dapeng saya bisa berhenti di sini dan tidak melakukan apa-apa. Bukan sebagai pilihan terakhir, Feng Sheng masih tidak mau untuk benar-benar merobek wajahnya dengan klan kera besar. Meskipun kekuatan suku Dapeng lebih besar daripada suku kera besar tidak boleh diremehkan. Bahkan jika klan Dapeng bertarung dengan putus asa, itu akan berakhir dengan kemenangan yang tragis. Ingin aku menyerahkan Landen Sen? Lakukan lamunanmu. Jika kamu ingin bertarung, kamu akan bertarung. Biarkan klan Dapeng mengerti hari ini bahwa klan kera agung saya bukanlah kesemek lembut, biarkan kamu mengaduknya. Qingtian berteriak keras, nadanya penuh amarah dan niat membunuh. Ekspresi Feng Sheng sangat suram, hal lama, klan kera besar hanyalah roh sejati superior Anda pikir kursi ini akan takut pada Anda? Kursi ini harus belajar dan mengajar Anda hari ini, Anda tua dan lemah dengan tangan.
Apa kemampuan kera? Begitu raungan itu jatuh, ekspresi Feng Seng dengan keras naik ke langit, dan ons emas yang tak berujung menyembur keluar dari tubuhnya, berubah menjadi Golden Peng bersayap 6. Jinpeng bersayap 6 adalah elang raksasa emas dengan panjang tubuh puluhan ribu meter dan mahkota emas di kepalanya, dikelilingi oleh bilah angin emas yang kejam. Elang raksasa memiliki 6 sayap, sayapnya sangat kuat, memancarkan kecemerlangan seperti permata emas, dan ketika 6 sayap menyebar, ia melepaskan kecemerlangan seperti matahari yang membakar. Qingtian tahu itu adalah undangan untuk bertarung, jadi dia naik ke langit dan berubah menjadi tubuhnya, monyet. Mengaum. Kera raksasa berambut merah membuka mulutnya dan meraung, rambutnya berakar terbalik, dan tubuhnya terbakar dengan api merah, sangat kejam. Momentum menekan keabadian, dan itu mengguncang langit. Meskipun kera besar berambut merah ini memiliki kaki kanan yang cacat, nafas keras yang dilepaskannya tak terlukiskan, dan darah meletus tak terkendali, dan jantung ketakutan. Ini adalah kekuatan magis kera Siamang, Megatron Bahuang, yang bukan serangan atau pertahanan, tetapi semacam momentum. Setelah Owa ditransformasikan menjadi tubuh utama, tubuh dapat melepaskan aura yang sangat kuat, yang dapat menghalangi musuh dengan margin besar dan memberi musuh rasa penindasan terus-menerus. Tidak hanya Peng emas bersayap 6, tetapi bahkan para pembudidaya iblis klan Dapeng yang tak terhitung jumlahnya di bawah ini tidak dapat menahan rasa takut ketika mereka melihat kera besar berambut merah yang perkasa. Monyet Siamang lebih dulu menyerang lawan, tinjunya mengempaskan seperti lautan badai, berubah menjadi bayang-bayang kepalan emas yang tak terhitung jumlahnya, dan menabrak Peng emas bersayap 6 dengan kekuatan langit runtuh. Api Dewa Emas Roh. Golden Peng bersayap 6 tidak mau menunjukkan kelemahan, keenam sayapnya terbuka, melepaskan sejumlah besar api Natal. Saya melihat pilar emas besar menyembur keluar dari 6 sayap Peng emas bersayap 6. Pilar api itu seperti tsunami yang mengamuk, penuh kekuatan penghancur untuk menghancurkan dunia, dan menabrak bayang-bayang kepalan tangan yang dilemparkan oleh kera. Bum 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 bum. Dua kekuatan magis bertabrakan, seperti matahari yang meledak, dan auman keras bergema di langit dan menyapu bumi. Mengaum. Monyet Gibbon bergegas keluar dari ledakan, dan kruk kepala naga di tangannya telah berubah menjadi pilar batu emas dengan hantu naga emas melayang di atasnya, mengguncang langit. Mati untukku. Rambut si monyet Gibbes terbalik, lengannya berada di sekitar pilar batu besar, dan dia menabrak Golden Peng bersayap 6 dengan momentum mengguncang langit dan bumi. Cahaya keemasan meledak dari pilar batu besar meledak seperti matahari yang panas, dan gunung itu runtuh, tak bisa dihentikan. Jinpeng bersayap 6 itu mencakar-cakarnya dan memuntahkan amarahnya, mencoba yang terbaik untuk melawan serangan Owa yang mengejutkan. Dua roh nyata yang superior bertarung dengan sengit, dan bahkan membangkitkan fenomena celestial, awan gelap di langit bergulung dan guntur terdengar. Jinpeng bersayap 6 jelas lebih rendah dari kera Gibbes dalam pertempuran jarak dekat, dia dipukuli berulang-ulang kali, tanpa kekuatan untuk melawan balik. Oh sial. Feng Seng merasakan serangan mengamuk Qingtian, membawa kekuatan menakutkan yang tak tertandingi, membuatnya takut. Monyet Gibbon layak menjadi eksistensi nomor satu dari roh sejati yang superior, dan kekuatannya sangat kuat sehingga sangat menakutkan dan menakutkan. Namun, Qingtian sudah tua dan lemah, dan Feng Seng memperkirakan bahwa dia tidak akan bertahan lama, jadi dia membuka ruang misterius yang dibentuk oleh lautan api emas untuk berurusan dengan Qingtian. Di bawah ini, tentara perbaikan klan setan kera besar juga bertempur melawan tentara perbaikan klan iblis Dapeng. Kedua belah pihak membuka formasi pertahanan masing-masing dengan kecepatan tercepat, dan memulai gelombang mantra serangan gabungan dan badai iblis secara langsung. Bum bum bum. Berbagai ledakan memekakkan telinga berlanjut satu demi satu, dan jumlah biksu di klan kera besar kurang dari klan Dapeng, dan menderita kerugian besar dalam pertarungan kelompok. Dalam waktu kurang dari 3 hingga 5 menit, formasi pertahanan kera besar telah mulai menunjukkan tanda-tanda kehancuran. King Chang, yang memimpin pertempuran, berteriak cepat dan minta leluhur untuk menunjukkan semangat mereka. Beri perintah. Di atas perahu roh ungu emas di ujung lebih dari 8.000 perahu roh dari klan kera besar, 100 biksu di periode konjugasi dengan cepat memindahkan altar bergerak yang ditumpuk dengan spar ke geladak. Ada formasi berdarah besar di altar, diukir padat dengan tanda rune yang tak terhitung jumlahnya. Sebuah kotak harta karun emas ditempatkan di tengah altar. Namanya adalah segel jiwa kotak roh. Ini digunakan untuk memanggil satu-satunya peri nyata klan kera besar untuk mengabadikannya. Seorang penatua dari klan kera besar di periode Mahayana awal mengguncang spanduk berwarna darah di tangannya, menggumamkan sepatah kata, dan rune di sekitar altar tiba-tiba mencurahkan darah yang mempesona, yang tampaknya merupakan semacam formasi pengorbanan. 100 biksu dari suku kera besar di panggung Siam dengan cepat membentuk lingkaran di sekitar altar, mereka memotong pergelangan tangan mereka satu demi satu, dan sejumlah besar darah mengalir ke kotak roh penyegel jiwa. Tolong tunjukkan leluhurmu. Ratusan biksu suami istri yang berkorban berteriak keras. Tolong tunjukkan leluhurmu.
Penatua Mahayana awal yang memimpin formasi pengorbanan membuat suara serak histeris, kekuatan spiritual di tubuhnya hampir terkuras oleh spanduk berdarah, dan banyak darah menyembur keluar dari mulut, hidung dan telinga, yang diserap oleh kotak roh penyegel jiwa. Setelah kotak roh pemeteraian jiwa menyerap banyak darah, itu akhirnya melepaskan kecemerlangan matahari yang terik. Dengan ledakan, kotak roh pemeteraian jiwa meledak langsung, terbang keluar cahaya keemasan, menembus langit. Jin Mang berubah menjadi hantu kera emas, dingin dan sombong, mengabaikan makhluk hidup. Bab 2681, Landen Sen Crossing Tribulation. Klan kera besar akhirnya memanggil peri nyata dari alam atas yang diabadikan dalam klan. Leluhur, tolong hukumlah para biarawan asing itu. Para biksu Mahayana awal yang memimpin formasi pengorbanan, berlutut ke tanah bersama ratusan beku di masa fit, berteriak serempak. Mereka yang melanggar ras kita, aku akan membunuh mereka. Hantu kera emas di atas langit tiba-tiba membengkak dan berubah menjadi hantu kera raksasa emas dengan panjang tubuh puluhan ribu meter, dengan lapisan api keemasan membara di permukaan. Alam surgawi ini benar-benar jiwa surgawi yang diabadikan oleh klan kera besar lemah, dan ia tidak memiliki kekuatan batin itu sendiri, dan beberapa hanya merupakan kesadaran naluriah. Jin Yuan Suing tahu bahwa setan klan Dapeng Siu di sisi yang berlawanan adalah musuh. Dia berubah menjadi cahaya keemasan dan bergegas menuju sisi yang berlawanan. Dengan sebuah pukulan, dia menabrak formasi pertahanan klan Dapeng dengan kekuatan langit dan bumi. Ledakan. Seperti meteorit yang jatuh dari langit, barisan pertahanan klan Dapeng dihantam keras, menderu, dan bergolak. Ini belum berakhir, tinju ganda Golden Ape Phantom berubah menjadi bayangan kepalan yang luar biasa, dan mereka menghantam deretan pertahanan klan Dapeng, sangat menakutkan. Bum 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 bum. Raungan yang mengguncang bumi membuat orang tinnitus, dan banyak biksu suku Dapeng dikejutkan oleh momentum kekerasan pantom kera emas di dekat medan perang, dan wajah mereka ketakutan. Yang lebih menakutkan adalah kekuatan pertahanan pantom kera emas ini sangat mengerikan. Serangan biksu klan Dapeng yang tak terhitung jumlahnya menimpa pantom kera emas yang besar, dan semua serangan hampir sepenuhnya ditentang oleh api di tubuh pantom kera emas. Nyaris tidak menyebabkan banyak kerusakan pada kera emas. Jangan kacau. Kirim pesanan saya dan meminta nenek moyang kita untuk berurusan dengan ranah klan kera besar ini. Tetua besar klan Dapeng, yaitu pemuda Yuyi berteriak keras. Klan Dapeng juga mendirikan sebuah altar, dan mereka menjadi lebih kejam, dan langsung mengorbankan kehidupan 100 penggarap gabungan, dan memanggil jiwa surgawi sejati alam tingkat atas yang diabadikan oleh klan Dapeng. Menciak. Raungan elang yang keras dan menusuk terdengar, dan peri atas klan Dapeng yang sebenarnya juga telah muncul, berubah menjadi hantu seekor peng emas bersayap 6, bertarung dengan hantu kera besar emas. Ada pertempuran kematian antara Qing Tian dan Feng Sheng di bagian atas, dan di bagian bawah ada pertempuran sengit antara roh-roh surgawi sejati dari dua klan. Saling bertarung dari tanah ke langit, dan dari langit ke tanah. Kemanapun ia pergi, semuanya dihancurkan, area ruang yang luas bahkan ditembus dan berubah menjadi celah besar, badai antariksa meluap dari ruang yang rusak, dan rasa penindasan yang mengerikan mencekik. Di sisi lain, pasukan perbaikan iblis dari dua ras bertarung selama setengah jam, dan formasi defensif dari kedua belah pihak akhirnya runtuh. Kedua belah pihak terus-menerus merilis teknik serangan gabungan dari aslinya dan mengubahnya menjadi kekacauan, dan para pembudidaya iblis tingkat tinggi bergegas keluar dari kapal roh masing-masing dan melancarkan serangan sengit ke arah musuh. Bum bum bum. Suara ledakan intensif tidak ada habisnya, kecemerlangan api yang tak terhitung jumlahnya, sinar cahaya, petir dan kilat, badai dan serangan lainnya saling terkait, dan suara membanting mengguncang langit. Kultivator iblis tingkat rendah tetap di kapal roh dan melepaskan mantra serangan gabungan atau badai iblis sampai mana habis. Perang dengan cepat memanas, setiap kultivator iblis di medan perang bertarung sampai mati, dan sejumlah besar kultivator jatuh satu persatu. Kera tua besar klan kera besar mengambil keuntungan dari kekacauan dan mengorbankan senjata ajaib untuk menyembunyikan sosoknya dan berhasil menyelinap pergi. Dia berkolusi dengan Feng Sheng di pagi hari, dan ketika perang dimulai, dia menyelinap keluar dari medan perang dalam kekacauan dan pergi ke puncak Xixia untuk membunuh Landen Sen untuk menghindari masalah di masa depan. Jika Landen Sen meninggal dan seluruh pasukan klan kera besar dihancurkan, dia akan dapat membangun kembali klan kera besar, melekatkan dirinya pada klan Dapeng, dan menjadi patriark. Alasan mengapa kera kuang adalah pengkhianat tidak hanya keserakahan dan keinginan akan kekuasaan, tetapi juga kebencian terhadap ras kera besar itu sendiri. Bagian-bagian luar angkasa diblokir di mana-mana di klan kera besar, dan keramet tidak dapat menggunakan teknik teleportasi luar angkasa. Setelah Ape Kuang menyelinap keluar dari medan perang, ia terbang menuju Xixia Peak dengan kecepatan tercepat, dan menghabiskan hampir 1 hari dalam perjalanan untuk mencapainya. Bagian atas puncak Xixia. Selama 3 hari ini, Landen Sen melakukan 5 api pemurnian dengan ketenangan pikiran. Meskipun klan kera besar penuh dengan alarm polisi sebelumnya, puncak Xixia tempat Landen Sen diselimuti oleh penghalang suara, dan dia tidak bisa mendengar suara dari luar sama sekali.
Namun, 5 tetua Mahayana dari klan kera besar yang melindungi hukum Landen Sen cemas, klan kera besar tidak pernah mengeluarkan suara peringatan seperti itu. Sangat mungkin itu adalah invasi oleh orang asing. Pikirkan tentang hal itu, hanya klan Dapeng yang dapat menyerang kera-kera besar. Hari pertama Badan Pemadam Kebakaran 5 Api. Cahaya perak yang melonjak di antara kulit Landen Sen berangsur-angsur bercampur dengan cahaya api kecil, dan kedua lampu itu saling terkait, dan tulang-tulang tubuh, meridian, dan bahkan darah secara bertahap menguat. Hari kedua. Kulit Landen Sen telah berubah dari perak menjadi emas dan perak yang panas, dan dagingnya mulai memancarkan cahaya keemasan. Hari ketiga. Kulit, agunan, dan meridian dari seluruh tubuh Landen Sen telah berubah menjadi keemasan, melepaskan cahaya keemasan redup. Pada langkah terakhir, Landen Sen menyerap semua nyala api di Juyan Cauldron, dan sel 9 yang berbalik sangat diperkuat, harga halo berujung 9 di bagian belakang juga berubah dari perak asli menjadi emas, sama mempesona seperti matahari. Setelah 3 hari, Landen Sen akhirnya melewati ambang batas tubuh pemadam kebakaran 5 api, dan kekuatan tubuh fisiknya telah mencapai tingkat yang luar biasa. Seluruh tubuhnya melepaskan cahaya keemasan yang menyilaukan, dan kekuatan tak berujung melonjak dari darah dan dagingnya, dan bahkan setiap helai rambut penuh dengan kekuatan, dan kekuatannya melambung tinggi. Itu kebetulan. Pada saat ini, langit di puncak Zixia Peak meredup, dan awan gelap yang mengepul bersirkulasi dan terus menyebar ke segala arah, mencakup ratusan ribu mil dalam sekejap. Ledakan. Awan hitam pekat berputar cepat, dan ada guntur keemasan mengejutkan dan kilat menyambar di awan, seperti naga guntur emas yang tak terhitung jumlahnya berguling-guling dengan ganas di langit, guntur yang ganas mengaum di seluruh dunia, menderu tanpa henti. Perampokan 99 akan segera datang. Langit tampak runtuh, dan paksaan besar itu mencekik. Landen Sen terkejut secara diam-diam, dia tidak menabrak bottleneck dari basis kultivasi, 99 kali bencana sebenarnya memicu dirinya sendiri. Mungkin setelah mengalami 5 api yang memurnikan tubuh fisik terlalu kuat, dan bahkan menyentuh hukum alam, membiarkan hukuman datang lebih awal. Di 3 alam, sekali sesuatu melampaui keadaan normal, itu juga akan menyebabkan hukuman surgawi. Landen Sen sendiri hanya memiliki basis budidaya puncak fit, tetapi kekuatan komprehensif pada saat ini terlalu jauh ke langit, bertentangan dengan kekuatan hukum, sehingga telah menyebabkan 9 dan 9 bencana. Itu benar. Mata Landen Sen penuh energi, dia dalam kondisi sangat baik saat ini, tidak perlu menyesuaikan diri, itu adalah keadaan terbaik untuk melewati bencana. Dalam sekejap mata, kesengsaraan guntur pertama dari ke-9 telah jatuh. Ledakan. Di pusaran awan gelap, guru emas yang tak terhitung jumlahnya berbentuk seperti naga yang berkeliaran mengalir seperti gunung dan laut, langsung menuju ke sosok kecil di puncak Zixia. Landen Sen menatap Duer Qinlei turun di langit, tanpa rasa takut sama sekali, tetapi bersemangat untuk mencoba, ingin menguji seberapa kuat tubuh fisiknya. Dia melayang ke udara tanpa menggunakan kekuatan magis pertahanan, yang memungkinkan guntur emas dari langit menyerang tubuhnya. Ledakan. Langit penuh cahaya keemasan menelan dan menenggelamkan tubuh Landen Sen, dan ledakan keras itu terdengar memekakkan telinga.